Yang sekarang aja kita sekarang yang ini aja. Bisa nggak dipakai? Iya, sekarang minta tolong ya. Makasih, Mbak. Lanjut. Sama ini dia. Gak apa-apa deh. Sama apa ya? Sama Mbak Nisa. Oh, mau desain. Pesan itu bisa seharian. Hmm. Soalnya Bagus banget. 50. Nggak pakai yang ringan ini aja, dia yang ini disambung. Iya. Yang ini udah masuk free. Buat hari ini kan Enggak, maksudnya yang ini lagi dipakai bisa kayak sini sana. buat kalau di sama nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Jadi baru lagi. Kata Mbak Nisa buat jam berapa, Pak? Sekarang 40 menit ke depan, tanya koordinasi sama itu aja. Coba kata Pak Dodi koordinasinya sama Amel. Tadi mulai Pak Dodi? Kentung agak sabar banget lu, Tung. Belum kumpul, belum kumpul, belum kumpul. Ngawas juga yang marah-marah mulu. Iya, maklum aja sih Em. Namanya juga Pak Said. Belum pulang-pulang, belum pulang. Partisipasinya Siapa aja? Siapa, udah 13 orang. siapa aja? Udah masuk semua? Udah masuk semua kayaknya. Siapa? Siapa lagi? Udah semua. Dan di partisipasi. Ya. Nah, Asin belum masuk malah. Komandan Kasit? Komandan Kasit belum masuk ya? Siapa? Ya pangkat tuh. Oh, Kali ya. kenapa boleh lapor beli aja? Dan aku doang. Tahu. Dibuka. Ya, cek lah. Udah semua ya? Trisula 214, 201, 348, 114, 06, 215, 203, berarti 205 yang belum ini. Sama ada 214. 205 sama 214. 214 Bresman ada, tapi Oh iya, ada beresannya. Oke. Halo, selamat siang rekan-rekan KKM. Mohon maaf, sambungan terputus tadi. Eh, Monggo, siapa lagi yang ada pertanyaan? Pada intinya, kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih memperketat dalam artian dan dalam arti tentang pelaporan BBM. Untuk kegiatan yang tadi dimaksud oleh sebelumnya oleh KKM Amir, tetap kita mengacunya pada yang di atas kertas. Karena memang pelaporan itu yang nantinya akan jadi pertanggungjawaban
administrasi dari teman-teman di atas yang di atas kapal di backup di OPS. Untuk lebih jauhnya, nanti kita akan mencoba berkoordinasi dengan pihak direktorat akan hal ini. Apakah ada arahan dari mereka atau seperti apa? Untuk teman-teman KKM dan Markonis, ada informasi atau mungkin masukan untuk kita, monggo dipersilakan. Iya, Ci. Monggo teman-teman Markonis atau KKM ada pertanyaan? Bila nggak ada, mungkin ada arahan lanjutan dari Kasio. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Ya, saya rasa jelas semua ya. Untuk tahap pertama ini kita bikin aja dulu laporan yang apa yang kita sama direktorat. Nah, nanti kita koordinasi juga selanjutnya sama direktorat. Apakah laporan ini mana yang dipakai untuk pemisahan? Apa ada keberatan untuk di sini mulai hari ini kita bikin? Halo, bisa kita tindak lanjuti laporan ini? Bisa, bisa Dan, bisa Dan. Siap, Oke. bisa Nan. Ya, bisa lah. Kita coba dulu. Jadi saya rasa nanti tebusan tetap kita dikasih juga ya, nanti di-PDF-kan gitu Pak Dodi. Setiap bulan. Tiap bulannya kasih sama kita supaya laporan untuk kita. Jadi intinya nanti setiap kapal kirim masing-masing aja gitu, ya. Nanti Linknya saya ada. kirimkan linknya. Halo, Siap, Komandan. ya, 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 silakan. Ada pertanyaan? Aduh, lagi proses. Izin bertanya Pak Kasiop. Ya, silakan, silakan. Ya, saya dari Damaru, izin bertanya. Suratnya. Seandainya kita jam-jam siang itu masih jam istilahnya lagi sibuk sekali terus belum sempat menghitung BBM, gimana Pak Komandan? Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Mas Hashim atas ininya pertanyaannya. Jadi di situ di surat itu kita memang diperintahkan per jam 10.00 untuk melakukan pelaporan. Gitu. Setiap jam 10.00 batas akhir 5 pengisian untuk laporan kondisi real time-nya BBM.
Tapi seperti tadi yang kita bahas di awal, tetap kita mengacu pada administrasi yang ada, yaitu pelaporan-pelaporan yang tersebut kita di atas kapal. Baiknya memang begitu untuk menjaga eh, keamanan kita bersama supaya tidak saling bertumpang tindih antara laporan bulanan sama laporan harian dan tidak di hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat nanti akhirnya ada pemeriksaan dari eh, inspektorat maupun BPK. Nah, jadi mau tidak mau Pak Ocim, jam 10.00 itu batas kita untuk mengajukan pengisian laporan itu. Nanti link dikirim sama Pak Dodi lewat mungkin lewat pribadi atau nanti lewat Zoom grup Markonis, nanti biar koordinasi ke Dodi. Jadi intinya per jam 10.00 sesuai dengan surat tersebut kita harus laporan tiap harinya ke link tersebut di direktorat. Terima kasih Mas Ocim. Oke, terima kasih Pak Gun. Terima kasih. Ya, gimana untuk rekan-rekan yang lain, para KKM serta Markonis ataupun komandan yang mengikuti link Zoom hari ini, ada pertanyaan kembali. Dari awal hingga saat ini pembicaraan kita berarti fokusnya itu untuk pelaporan kepada direktorat. Jadi mulai hari ini, silakan teman-teman KKM atau Markonis untuk mulai dicicil dari per awal Desember. Karena yang di November, dari awal Januari hingga November, sudah kami lakukan sesuai dengan laporan bulanan yang dikirim oleh teman-teman kapal di awal pelaporan kemarin. Nah, saat ini yang di Desember, harapan kami dari OPS, teman-teman rekan-rekan KKM maupun Markonis, silakan mulai dicicil mandiri karena memang hal tersebut didukung oleh untuk ini mungkin tidak bisa dibilang tidak ada masalah saja. Memang kita lagi ada kegiatan dengan BPK dan untuk jurnal pun sudah dipersiapkan untuk di scan PDF seperti yang info sebelumnya yang sudah pernah saya share di grup para Markonis. Nah, untuk bulan kedepannya, untuk tahun depan, kan memang lebih sedikit, lebih banyak tuh lebih untuk apa namanya, lebih berhati-hati. Dalam artian jangan sampai ada revisi di pertengahannya, di pertengahan jalan dalam hal pengisian logbook ataupun jurnal, dek, dan mesin. Mungkin itu aja informasi terkait dengan eh, pelaporan BBM. Bila mana ada teman-teman KKM atau para Markonis ingin bertanya, dipersilakan. Izin Pak Dodi, saya Markoni Salugara, Ya, P1 Bapak. izin bertanya terkait masalah laporan Pak. Izin, kita kan ke kantor itu laporan itu udah lumayan banyak kalau menurut saya. Di Puskodal kita pagi, siang, sore Pak, setiap hari. Ditambah lagi di Telegram orang juga Pak. Apakah tidak kebanyakan orang Pak? Apakah sebaiknya tidak dikondisikan oleh pihak kantor untuk bikin laporan ke dirjennya atau ke pusatnya atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Markonis. Eh, Hal ini sudah kita sampaikan juga ke pihak direktorat pada waktu menerima surat tersebut. Tapi mereka memang sudah menembuskan di bawah surat tersebut. Kalau kalau teman-teman lihat di surat tersebut memang sudah ada tembusannya ditujukan kepada para nakoda kapal negara. Jadi memang tembusan ini di diharapkan dikirim apa untuk dibuat mandiri oleh masing-masing kapal. Karena memang yang lebih mengetahui realnya kan memang teman-teman yang ada di atas kapal. Jadi memang di dalam surat kalau bila mana yang saya share di grup Markonis barusan itu ada suratnya memang di bawahnya itu ada tembusan para nakoda. Jadi memang langsung pihak direktorat meminta hal ini untuk real time pelaporannya. Terima kasih kalau begitu. Mohon maaf tadi sempat lost connect dengan Zoom. Izin Oh Mas siap, Dodi, oke, silakan mohon kemana? izin. Ya, mohon izin pimpinan. Mungkin saya sempat ketinggalan beberapa saat karena menerima telepon. Tentu kegiatan dinas juga. Terima kasih. Ini terkait tadi disampaikan oleh KKM Amir. Ini bagaimana antara real dan tidak realnya gitu ya. Jadi gini, sebelumnya supaya dapat mereview aja, mengingatkan teman-teman, baik yang di kantor ataupun di kapal, bahwa sudah kewajiban seorang komandan atau nakoda itu di kapalnya itu tidak boleh ngepres-ngepres bahan bakar itu. Kenapa? Ya tujuannya cadangan sewaktu-waktu ya tadi itu. Misalnya harus bergerak, padahal laporan BBM sudah habis. Tapi kan itu tidak menjamin harus bisa bergerak. Karena memang udah kewajiban namanya pocket ya, cadangan di apa tangki untuk kepentingan darurat. Misalnya kapal mau tujuan Tanjung Priok ya jangan pas-pas sejumlah itu, ada spare-nya sewaktu-waktu kan kapal patroli. Mungkin ada kejadian masa kita nggak aksi gitu, maka itu kadang-kadang kita menyiapkan. Jumlahnya tentu ya tidak banyak ya, karena kita memang hanya spare saja. Nah terkait hal itu, kalau memang disepakati bahwa ternyata kalau memang BBM dilaporkan tidak ada, maka kita nggak bergerak. Hari ini saya harap dibuatkan catatan tertulis baik di OPS dan teman-teman di kapal di logbook sesuai dengan arahan pimpinan rapat hari ini, ditulis di logbook bahwa menjadi kesepakatan bersama Zoom meeting hari ini kalau memang kondisinya tidak memungkinkan secara administratif itu ya nggak usah bergerak. Jadi ada patokan kita dan ini harus dituangkan dalam bentuk hasil ada notulenya supaya pimpinan tahu. Kemudian nanti kalaupun berganti pimpinan nanti mungkin akan berganti pimpinan berikutnya. Itu ada catatan bahwa per hari ini ada surat edaran dari direktorat didapatkan bersama seluruh unsur yang ada kapal patroli. Kemudian sepakati bahwa memang kalau itu ya ini karena supaya tertib administrasi karena kalau enggak nanti wah, berarti dugaannya macam-macam gitu loh. Wah, berarti ternyata banyak BBM-nya walaupun pada itu pas-pasan saja gitu. Sehingga itu jadi masukan saya. Terkait hal ini monggo saya kembalikan ke forum apakah kira-kira sependapat dengan apa yang saya sampaikan karena saya merespon apa yang dikhawatirkan oleh tadi KKM Amir ada betulnya juga supaya nanti ini patokannya adalah di logbook karena kita laporan ke dua ini ya dua tujuan, satu pangkalan, satu ke direktorat. Ya harapannya selalu sinkron itu, jangan sampai tidak sinkron. Mungkin itu pimpinan rapat Pak Dodi barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ternyata agak sedikit jomplang karena tadi saya sempat kehilangan connect di Zoom. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan Kasit atas masukan serta arahannya. Ah, untuk teman-teman para nakoda atau KKM atau Markonis mungkin ada informasi atau masukan terkait hal ini. Ya, memang intinya sih pada intinya memang pelaporan tetap harus update dalam artian jangan sampai ada perbedaan. Diharapkan seperti itu. Ya nanti saya koordinasi sama si Menteri.
Monggo teman-teman yang lain, mungkin ada masukan atau tambahan? Tambahan Pak Dodi. Siap, silakan. Ah, saya tambahannya pertama masukan dari Pak Kasit, ya kan, itu ada baiknya juga karena apa yang kemarin dikasih memang press-press, akhirnya Pak Kasit juga diuber-uber itu pengalaman yang ada untuk shifting ya, saya lihat sendiri di Bojo ya. Ya pokoknya di laporan kertas dia tuh memang sudah habis, tapi dia harus shifting tuh. Ya bagaimana caranya shifting? Nah, nanti timbul perkataan imaging yang menyatakan bahwa emang tuh perut habis. Nah, begitu. Pertanyaan yang seperti yang kagak enak. Tapi kan kita sudah sepakat bahwa sinkronisasi di atas kertas dan di atas digital, jejak digital ini kan harus solid ya. Mulai berjalan mungkin kalau kesepakatan daripada meeting ini sudah selesai, kita langsung segera melaporkan sebelum jam berapa? Jam 12 apa jam 10? Ke jam 10 ya? Di surat Sebenarnya 10 ya? harusnya nggak jam 10 Pak Dodi, harusnya jam Iya, 12. Karena di betul, jurnal itu pelaporannya betul, jam 12. Nggak tahu yang betul. bikin di direktorat ngerti atau enggak ya tentang jurnal AIMO gitu ya, jurnal kapal ya. Karena jam 12.00 kita baru berubah gitu pemakaian BBM. Jadi nggak jam 10, harusnya jam 12. Itu perlu disampaikan. Terus kedua, yang tadi yang saya bilang kosong-kosong itu di perutmu selalu ada, nanti tiba-tiba shifting. Kemudian selain daripada BPK, ada satu lagi nih yang agak sedikit ini satu atap sama kita inspektorat ya. Inspektorat itu meriksa bahkan menyonding gitu loh. Kayak kemarin dia sempat menyonding juga ya di Trisula ya, antara kertas sama sama perut ya, gitu. Jadi kita ya pinter-pinter kita aja kemarin mengarahkan ya, mungkin dia kadang-kadang nggak tahu tapi so tapi tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu. Ya jadi gimana trik-trik kita aja kalau untuk gitu kan. Gitu. Cuman memang kita selalu persiapkan jangan sampai kita tidak memanusiakan manusia-manusia yang ada di atas kapal. Artinya begini, nakoda KKM itu selalu nyeper barang yang ada di atas kapal untuk pada saat terjadinya blackout di atas kertas, tapi kita real time-nya itu tidak blackout. Artinya tanggal 5 kita sudah blackout laporan, terus 5, 10, sampai tanggal 15. Tapi kita masih hidup tuh. Nah, dengan cara apa? Mungkin dengan cara setengah hari kita hidupkan. Kemudiannya hari berikutnya setengah hari. Jadi untuk artinya memanusiakan manusia yang ada di atas kapal. Jangan sampai mereka sampai ngekos gitu loh. Sampai kapal blackout total, akhirnya ngekos di luar gitu kan itu. Itu yang kita antisipasi itu aja. Sebenarnya ya masukan-masukan sih baik-baik aja, cuman kadang-kadang di luar daripada Zoom ini nanti tekanannya tahu-tahu ada SAR, waduh kagak ada itu sih perut ya kan. Coba cek, itu yang seperti itu. Cuman itu aja sih kayaknya. Kalau untuk lain-lain kayaknya kita udah siap ya untuk yang pelaporan. Cuman yang pelaporannya harus diralat lagi ya, nggak bisa jam 10. Jadi nanti jadi temuan lagi. Begitu jam 10.00 kita sudah laporkan, ternyata kita masih banyak, jam 10:15 ada berita SAR. Dan sedangkan di jurnal baru masuk jam 12 tuh. Gitu. Nanti jadi temuan juga, tapi boleh disampaikan ke direktorat sih. Harus jam 12:01 gitu. Benar, Om. Eh, Oke, terima kasih KKM Amir atas masukannya. Dalam hal ini nanti coba saya infokan ke pihak direktorat terkait hal ini. Teman-teman di atas kapal nanti akan melaporkan mandiri dan perubahan itu memang posisi di jam 12 karena jurnal terkait dengan kita apa namanya pelaporan di jurnal. Di jurnal itu kan jam 12 sekaligus juga kita pelaporan di internal pangkalan dalam hal ini Puskodal gitu loh. Jadi biar 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 semuanya sama seragam bahwa nanti akan dilaporkan di jam 12. Insya Allah nanti saya akan lakukan dan akan saya infokan ke direktorat. Itu aja sih paling. Silakan masukannya Mas dari kasih. Dodi, Ya. ya Mas Dodi gini Mas, yang disampaikan Mas Amir betul. Jam 12 itu baru ada pelaporan BBM. Tapi kalau direktorat mau menuntut jam 10,
Tetapi jam 12 kemarin siang yang kita laporkan. Ya, bisa Jadi seperti itu. jadi nggak bisa. Ya mungkin jam 12 kemarin, tanggal kemarin dilaporkan jam 10 hari ini. Boleh seperti itu. Boleh, Mungkin itu boleh, aja boleh Mas. benar. Waktu Oke, nanti diskusi jadi dengan gini, teman-teman direktorat. dengan KKM, nanti Pak Dodi nanti koordinasi sama pusat, ya, mengenai laporan ini, apakah laporannya sebelum jam 10 atau jam 12. Nanti kita sampaikan lagi ke teman-teman di lapangan ya. Jadi ini nggak bias teman di sini nih. Apakah jam 10, apa jam 12. Nanti apa yang dapat informasi dari Pak Dodi nanti ke pusat, nanti kita sampaikan lagi ke para nakoda dan KKN. Gimana? Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Izin, Setujunya selamat pagi. Menindaklanjutin pelaporan untuk BBM ke direktorat. Mending kita menggunakan kuliklator yang sudah ada jam 12 sampai jam 12 juga. Jangan kepotong 2 jam 12 sampai jam 10. Itu nanti akan rancu. Izin saran aja jam 12 sampai jam 12. Terima kasih. Baik, terima kasih Cap. Nanti ketemu lagi lebih lanjut. siap KKM Rizkana, Komandan Eko, siap. Ada tambahan lagi deh kan teman-teman? Nanti saya akan infokan di grupnya Markonis. Jadi minta tolong teman-teman Markonis menyampaikan atau meneruskan ke para KKM. Mas, Diharapkan sekali juga. lagi boleh nggak Mas? Oke, Sekali lagi boleh nggak? Mas bahasa nggak enak ini kok Pak Kasih dulu yang ngomong gitu kan. Tapi nampaknya mungkin perlu disampaikan karena ada kemungkinan kapal yang lain pun akan merasakan seperti apa yang kita rasakan. Begini Siap. ceritanya, kapal kita di daerah itu satu di Bangka Belitung harus bergeser Pak. Harus bergeser pindah dari dermaga yang akan digunakan oleh Pelindo. Terus ada apa masalahnya? BBM yang ada di kapal itu tidak memungkinkan digunakan untuk main engine. Sehingga saat itu kita menyampaikan ke pihak Pelindo bahwa kita nggak bisa gerak karena alasan teknik atau teknis terkait dengan throttle ya, dengan throttle. Padahal sebenarnya BBM kita yang nggak cukup untuk digunakan oleh main engine. Kenapa? Ya seperti tadi, diisi BBM-nya berapa, kita harus mempertahankan sampai seirit-iritnya. Sampai 6 jam. Sehari 6 jam BBM digunakan untuk generator. 6 jam makin menipis lagi. Kita atur sedemikian rupa. Karena apa? Jangan sampai kapal ditinggalkan anggota. Pertanyaannya, ya ini. Ya, sekaligus ya mohon dimengerti juga kalau bahasa KKM kemanusiaannya, kalau bahasa KKM. Kalau saya nggak usah kemanusiaan lah. Tapi yang penting prosedural dan perawatan diperhitungkan juga. Nah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa karena memang keadaan anggaran saat itu memang sangat tipis, harus diatur sedemikian oleh pimpinan. Nah, kita mengerti. Nah, ini kita sampaikan supaya pimpinan juga mengerti juga keadaan-keadaan di lapangan. Akhirnya kapal kita digeser ke dermaga lain menggunakan tangkinya Pelindo. Ya nggak apa-apa. Daripada kita misalnya menyampaikan, maaf kapal patroli nggak ada BBM-nya, wah diketawain. Alasan saya karena ada kondisi teknis. Nah, itu nanti menjadi bahan pertimbangan juga pimpinan di OPS jangan sampai terjadi seperti yang kita alami. Mudah-mudahan yang lain dermaga aman semua. Kita berada di wilayah yang setiap saat kita harus bergeser, BBM-nya nggak ada. Nah, yang terjadi. Ini bukan curhat, tapi ini menyampaikan kondisi-kondisi real di lapangan yang tentunya yang lain sangat mungkin akan mengalami seperti itu. Dan saya berharap ya jangan sampai, cukup Damaru aja. Dari Pangkalan di sana harus mempertahankan diri dengan kondisi yang sulit. Mungkin itu termasuk kita numpang di dermaganya Basarnas, kita akan bergerak, nggak bisa bergerak, ya mau nggak mau. Jadi
Dan makanya Basarnas yang dipakai Basarnas itu kalau surut badan pertama bahkan badan ketiga saja masih harus duduk di atas lumpur. Ya, mungkin nanti kalau kawan-kawan yang lain yang belum pernah ke sana kelas 2 ya silakan. Kalau kelas 1 saya tidak rekomendasi untuk masuk ke pangkal Balam. Di samping alurnya dangkal juga nanti tempat sandarnya yang agak repot kecuali kalau mau berlabuh. Otomatis konsekuensinya kalau berlabuh harus ada BBM-nya yang cukup karena kadang-kadang cuaca di sana nggak menentu, angin kencang bisa larat kapal. Nah kalau kapal larat nggak ada BBM-nya, lebih kacau lagi nanti. Wah kapal Coast Guard nyangkut di tebing sungai. Nah itu. Terima kasih Mas Dodi. Pimpinan Oke. itu aja yang dapat saya Ya, bagikan informasi menjadi bahan pertimbangan pimpinan. Terima kasih. ya, makasih. Ini kayaknya setengah curhat ya. Itu suaranya. Oke, Enggak baik. lah. Oh, enggak lah. Udah nanti itu. Ya, terima kasih. Tadi tim kita udah koordinasi sama pusat terkait pelaporan apakah jam 10, jam 12 gitu ya. Nah, intinya informasi dari pusat kita pelaporan tetap jam 12. Disamakan dengan UPT yang lain. Bisa dimengerti? Siap, bisa dan. Siap. Siap dimengerti. Ngerti, Op. Ngerti, Op. Berarti jam 12 lewat 1 menit ya, Op ya? Ya, betul. Ya, maksimal jam 1 lah ya, kalau kita lupa. Ya, Yang penting Kan isi sholat aja. dulu, Jadi makan isi siang aja berarti ada dulu. pelaporan ada harinya gitu. sholat dulu, Oke, siap. makan dulu ya, Mia. Ya, makan dulu, sholat dulu, ngoper motor bantu dulu siang-siang. Nah, baru pokoknya paling lambat jam 1 lah. Gitu kan. Itu udah pantasnya gitu kan, karena kan memang jam 12 lewat. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Itu itu BBM aja ya, Oli enggak ya? Nah, BBM aja. BBM aja dulu. Oke, 454 kan yang belakangnya itu 454 ya tadi ya, lupa saya. Betul. Iya. Kode Nah. sakernya udah Kode saker. ya. Nanti dikasih lagi sama Pojo sama Pak Dodi nanti. Oke. Oke, rekan sudah jelas. Saya infokan kepada teman-teman di lapangan, mengingat cuaca akhir tahun ini tidak menentu, tetap waspada kita, baik itu ABK, tim rescue, dan kapal. Ya, kalau memang meninggalkan tempat, mohon informasikan. Ya, sebenarnya ada kejadian kayak kemarin, nah kita di Kelabak, akhirnya ya kita jadi enak juga semuanya. Alhamdulillah, kemarin proses evakuasi berjalan dengan lancar. Saya pesan satu lagi, tolong kerjasamanya di atas kapal. Kita saling membantu. Tidak ada yang pintar sini di atas kapal ini. Semuanya kita saling membantu. Ya, saya rasa itu aja yang saya sampaikan pagi ini. Mungkin Pak Dodi, Pak Bojo ada yang disampaikan lagi? Cukup dan Cukup. Saya akhiri pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wah ini dah kasih. Itu radio ya, radio bekas ya. Bukan, gelodok pindah ke rumah. Ya, gelodok ya. Halo. Radio yang di gudang diambil ya. Bukan di toko elektronik. Toko elektronik, orari. Orari. Yang di gudang deh sama dia Orari itu. dia, organisasi radio Ini- dia ketuanya dia. Ini namanya stasiun pengendali pembantu Poskodal. Terjadi saat 201 berlayar tidak dapat berkomunikasi dengan Poskodal. Tanya tuh Pak Rohim. Akhirnya kita bantu. Ya bermanfaat Iya, gini-gini ada orari. manfaatnya ini. Orari apa rapi? Rapi ya? Duanya Mas, orang kita Indonesia. Kalau ada lagi ikut anggota juga gitu. Oh iya, enggak, saya pikir gelodok pindah ke situ. Ya memang setengah gelodok ini. Ya di gelodok kita pindah ke sini. Iya, bagus lah. Bisa Halo, membantu Mas masyarakat. Amir. Kayaknya yang Ya. kalau kita naik glodok, Pak, di sini nggak ada persediaan, Pak. Adanya di sama Kapten Kasit. Katanya. Belanjanya masih di sana, ada semua itu. Iya Katanya. betul. Komponen-komponen yang udah lama ya kan radio ada lah, pokoknya yang antik-antik cari sama dia. Oke. Membantu. Oke, semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Thank you.
Ya, ya. Ya, Izin makasih ya izin semuanya. makasih. Assalamualaikum. Ya. Salam. Bulan kita gimana? Hah? Udah. Belum. Ini tinggal dicatat tinggal. Yuk. Ngesar udah beres, Jo. Ngesar udah beres.